presentasi kami berbentuk video dengan harapan akan sedikit lebih cepat karena banyak sekali yang kita mau sampaikan, dan kalau misalnya kita bicara mungkin sebagian besar tidak bisa di-cover karena lama. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat video saja supaya lebih cepat. Sebenarnya sebelum kita membangun koalisi DMFI, kita mulai dengan Dogs Are Not Food. Tapi setelah kami menjalankan kampanye, awalnya kan fokusnya kan lebih ke edukasi masyarakat ya. Tapi setelah kita beberapa waktu jalan, kami sadar bahwa harus lebih dari itu ya. Jadi di situ kita baru mulai merubah strategi dan kita mulai dengan koalisi Dog Meat Free Indonesia. Di tahun 2013 ya, tiba-tiba kami dari Jang mulai menerima banyak sekali laporan dari warga ya mengenai transportasi anjing di dalam truk atau pickup, atau mengenai orang yang tinggal dekat penjagal dan melihat dan mendengar aktivitas setiap hari, atau soal lapo-lapo ya, restoran di mana menjual daging anjing. Nah, jadi pada tahun 2013 kita mulai investigasi ya, mereka dari mana sih gitu, ada berapa lapo di DKI Jakarta, apakah itu semua hewan dari sekitar Jakarta atau dari luar Jakarta. Nah di situ kita baru mulai sadar setelah kita investigasi bahwa transportasi anjing ya dengan tujuan dipotong itu sangat-sangat masif di Pulau Jawa. Ya, dan itu menjadi masalah yang sangat besar. Investigasi itu adalah a must ya, tidak ada pilihan, mau nggak mau kita harus investigasi, kita harus tahu root problemnya, transportasinya seperti apa, potongnya seperti apa. Tanpa investigasi itu, mungkin kita tidak mampu untuk merubah mindset pemerintah. Walaupun prosesnya sangat lama, tapi sekarang kita bisa lihat ya, perlahan-lahan tuh ada perubahan. Saya tidak bisa masuk atau infiltrate di dunia ini karena kan akan ketahuan gitu loh. Jadi kita punya tim untuk itu yang infiltrate ke dunia ini. Saya sebagai koordinator, apalagi yang awal, saya harus lihat semua hasil investigasi. Dulu awal-awal saya merasa mual, seperti mau muntah. Saya tentunya juga marah dan sedih. Dan yang paling saya tidak bisa lupa, semua image-image itu akan untuk selamanya ada di kepala saya gitu. Jadi sebentar ya, di Jogja ya, di beberapa tempat di Jawa Tengah awalnya tuh ada kecurigaan bahwa kulitnya itu juga dipakai gitu, dan tentunya kita harus cari tahu kulit itu dipakai buat apa, dan ternyata ketahuan bahwa kulit itu dipakai untuk bikin itu loh, yang badminton cock gitu loh. Siapa tahu kulit itu juga dipakai untuk bikin tas atau dompet atau apa gitu. Kalau misalnya kita bisa membuktikan itu, tentunya pemerintah akan jauh lebih tegas mengenai perdagangan daging anjing ini. Kita tidak bisa hanya pakai emosi, itu tidak cukup. Makanya kita harus punya banyak bukti. Nah bukti itu hanya bisa didapatkan kalau misalnya kita investigasi. Teman-teman kita yang investigasi, mereka tuh switch off ya, mereka hanya video interview. Habis itu hasilnya dikasih ke saya, udah mereka nggak mau tahu lagi. Itu that's their coping system. Mereka tidak bisa untuk melihat footage itu kembali, dan investigator seperti itu ada umurnya juga ya. Ada titik di mana mereka sudah tidak kuat lagi dan they say enough, no more, and then we have to find somebody else. Orang juga bisa bilang, kok kamu bisa gitu. Bukannya bisa karena kita tidak punya hati ya, tapi justru karena kita tuh hati kita begitu besar dan keinginan kita begitu besar untuk menghentikan ini. Jadi we will sacrifice our own well-being basically, you know, our own emotional and mental state. That's how determined we are. Ya, jadi awalnya waktu kita mulai ngelobi,
kita sudah punya investigasi, tapi belum selengkap sekarang ya. Dan setiap kali kita ngelobi ya, kita tuh sepertinya mentok. Tiap kali kalau kita presentasi atau apa selalu dibilang bahwa ya sama, ini budaya orang, budaya daerah tertentu, dan kita tidak bisa bilang apa-apa. Ya, jadi kita ganti strategi kita dan kita lebih fokus ke kesehatan dan keamanan masyarakat gitu. Nah, di situ mulai ada behavior change, mind change. Kita juga punya banyak fakta mengenai behavior masyarakat ya, dan ternyata sebenarnya tidak banyak orang yang favor perdagangan daging anjing dan kucing ini gitu. Rata-rata mungkin 97% dari seluruh masyarakat tidak setuju dengan perdagangan daging ini. Ternyata anjing itu tidak termasuk kategori pangan karena bukan dari produk peternakan ataupun kehutanan. Banyak sekali mitos-mitos masalah manfaat kesehatan mengonsumsi daging anjing. Pak, kalau makan ini jadi kuat, biasanya orang akan mencoba-coba. Resikonya daging itu, ya, khusus untuk anjing, itu bisa membawa penyakit yang dinamakan rabies, ya, kemudian E. coli, salmonella, kolera, trichinosis, kira-kira yang bisa berbahaya atau bersifat zoonosis kepada manusia. Kalau sudah kita lihat ada peredaran daging anjing, itu dikategorikan ilegal, Pak. Hal-hal ini sebenarnya harus kita sama-sama sosialisasikan ke daerah-daerah yang bermasalah dengan konsumsi daging anjing itu sendiri. Jadi kita di DMFI strateginya tuh holistik ya, edukasinya, ngelobi, kolaborasi, media, dan lain-lain. Itu sangat penting. Progresnya tuh cukup luar biasa ya, karena kita menjalankan kampanye ini udah begitu lama, kita sangat tahu challenge-nya apa saja. Nah, sekarang mindset sudah dirubah ya. Bukan hanya pemerintah, tapi sebagian besar dari masyarakat juga. Semua tahu mengenai kampanye ini, semua tahu bahwa makan anjing dan kucing itu tidak baik ya. Dan banyak orang yang juga sudah tahu dampak jeleknya perdagangan daging anjing ini gitu. Jadi itu sebuah kemenangan juga buat kita. Pengakuan melalui surat edaran itu sudah bagus. Nanti lama-lama kalau mungkin 70% sudah ada surat edaran atau perda, itu mungkin secara automatically menjadi illegal ya. Dan nanti kita akan ada step-step lain. Dan kita benar-benar harus tegaskan bahwa edukasi itu it's a must ya. Jadi kita semua melakukan ini ya, kejar surat edaran atau perda itu dibarengi dengan ya edukasi, dengan kegiatan yang lain, dengan media. Jangan pikir bahwa ini bisa hilang instantly. Itu tidak mungkin, itu tidak akan terjadi ya. Jadi kita harus tetap ngelobi seperti sekarang. Kita juga perlu masyarakat untuk mensupport kita, untuk menyuarakan ini semua. Dan saya yakin semakin ke depan semakin baik. Strategi kampanye DMFI secara nasional ada dapat dianalogikan sebagai kita menanam pohon besar yang bertumbuh. Sama halnya dengan apa yang telah diimplement dalam strategi DMFI, bahwa tidak ada perubahan yang instan yang dapat bertahan dan berdampak dalam jangka lama. Siram yang konsisten dengan edukasi, lobby, investigasi, dan advokasi untuk mendapatkan regulasi. Halo, saya Adrian Hane Esa, Manajer Legal dan Advokasi Campaign Dog Meat Free Indonesia. Ya, selama ini yang DMFI lakukan adalah melakukan advokasi, kemudian melakukan lobby secara konsisten kepada pemerintah agar mengeluarkan regulasi, serta mendampingi penegakan hukumnya, terutama terhadap case-case yang berkaitan dengan perdagangan daging anjing dan kucing. Saya memberikan apresiasi kepada koalisi DMFI ini juga yang
dengan masing-masing organisasinya dan kekuatannya berupaya berkolaborasi dan mempengaruhi sektor kerjanya masing-masing untuk mari bersama-sama memahami. Tinggal kita perlu mengeluarkan konsep yang lebih baik lagi untuk melangkah lebih maju bersama pemerintah yang bertanggung jawab untuk menata ini agar nantinya memang betul-betul bisa dipayungi oleh satu aturan hukum yang lebih kuat. Kalau sudah otonomi daerah dengan 514 kabupaten kota, tentu saja ini tidak mungkin cepat. Tahap pertama, dengan undang-undang dan aturan hukum yang ada, yang paling sederhana bisa dibuat memang surat edaran dulu. Bila surat edaran sudah banyak, maka dengan sendirinya perdagangan ini menjadi tidak legal. Bagaimana perdagangan daging anjing secara nasional dengan dukungan pemerintah secara bertahap dihentikan, bukan karena melarang hobinya orang, tapi lebih banyak keburukan yang muncul daripada kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Aspek hukum daripada strategi campaign Dog Meat Free Indonesia pada dasarnya adalah kita melobi daerah agar mengeluarkan kebijakan untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing di wilayahnya. Ini juga sesuai dengan SE Kementan 2018 tentang pengawasan daging anjing, di mana salah satu pasalnya mensyaratkan setiap daerah harus mengeluarkan surat edaran atau himbauan ataupun regulasi apapun terkait pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di wilayahnya. Jadi harapan besar kita dengan semakin banyak daerah yang peduli terhadap isu ini, dengan semakin banyak daerah yang mau membuat regulasi dengan isu ini, baik berupa surat edaran, peraturan daerah, perwali dan sebagainya, yang mana kita tahu bahwa itu butuh proses yang panjang, tapi kita yakin dan percaya jika semua daerah sudah berkontribusi dengan mengeluarkan surat edaran atau dengan mengeluarkan regulasi apapun yang melarang, ini akan dilarang secara nasional. Pekerjaan paling besar kita adalah merubah mindset, baik merubah mindset pemerintah maupun merubah mindset masyarakat bahwa kegiatan konsumsi daging anjing dan kucing itu adalah salah dan ilegal. Karena itu kita perlu banyak kegiatan advokasi dan juga banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Tentu harus melakukan lobby. Lobby-lobby yang kita lakukan pemerintah pada dasarnya misi besarnya adalah Indonesia bebas dari perdagangan ini, Indonesia bebas dari kekejaman ini. Ketika kita melakukan lobby, biasanya pemerintah menjanjikan apa yang harus kita lakukan bersama, komitmen apa yang harus dikeluarkan agar ini menjadi pertanda bahwa di daerah tersebut mengakui, mengambil sikap terkait melarang perdagangan daging anjing dan kucing. Biasanya pemerintah akan mengeluarkan surat edaran karena ini yang paling mudah. Tapi bukan berarti dengan surat edaran akan segera selesai. Kita akan tetap melobi untuk mendapatkan peraturan daerah dan juga agar terjadi penegakan hukumnya. Ini yang selalu kita lakukan. Dan bahkan sampai saat ini kalau kita ingat di Kota Semarang, setahun setelah surat edaran dari wali kota, kemudian akhirnya masuk di Perda Keamanan Pangan, di mana secara jelas mencantumkan bahwa daging anjing dan kucing tidak layak dikonsumsi. Anjing dan kucing adalah hewan peliharaan, hewan kesayangan. Itu sesuai juga dengan manat dari Undang-Undang Pangan 2012. Berikut dasar hukum pelarangan, peredaran atau perdagangan daging anjing di Indonesia. Setidaknya tersedia 7 aturan hukum yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk penyusunan peraturan daerah, perwali, instruksi bupati, dan sebagainya. Yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Yang ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang budidaya hewan. Jika merujuk pada definisi tentang pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka daging anjing tidak termasuk kategori pangan karena anjing tidak termasuk kategori produk peternakan ataupun kehutanan.
Pelanggaran lainnya yang terjadi dalam rantai proses perdagangan daging anjing sebagai produk konsumsi yaitu proses pemindahannya atau pengiriman dan pemotongan anjing yang kejam serta dianiaya turut melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 91B, di mana pasal satunya setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 6 bulan. Pasal 2-nya, setiap orang yang mengetahui ada perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat 2 dipidana dengan kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan. Selanjutnya pasal 66A, di mana secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yaitu menyatakan pasal 1, setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 46 ayat 5 tentang peternakan dan kesehatan hewan berbunyi setiap orang dilarang mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan, dan atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan atau terduga ke daerah bebas. Demikian pula pada pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juga disebutkan setiap orang yang mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sudah jelas bahwa anjing, kucing adalah hewan pembawa rabies HPR, karena itu proses pemindahannya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, di mana pada pasal 6-nya berbunyi, setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib A. dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal, kemudian B. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, C. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina baik di tempat pengeluaran maupun pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 ini jelas sekali bahwa peredaran anjing dalam rantai bisnis perdagangan daging anjing ini adalah tindakan ilegal sebab tidak memiliki sertifikat veteriner karena dilarang dan tidak melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang sudah ditetapkan. Karena itu pelaku peredaran atau perdagangan daging anjing dapat ditindak sesuai pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yaitu 1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21, dan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta. Poin 2, barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pelanggaran. Dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, kemudian pasal 43 terkait pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina, di mana menyebutkan bahwa 1. Pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media penyakit hewan-hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 meliputi pengawasan terhadap lalu lintas A. hewan, B. produk hewan, dan C. media pembawa penyakit hewan lainnya. Kemudian di poin 2-nya, pengawasan lalu lintas hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan terhadap A. ternak, B. hewan peliharaan, C. satwa liar, dan D. hewan yang hidup di air. Koalisi DMFI berpendapat
Dengan adanya sejumlah aturan yang lebih tinggi ini dapat menjadi dasar tindakan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota, untuk menindaklanjuti praktik peredaran atau perdagangan daging anjing di daerahnya. Karena biasanya perda itu membutuhkan waktu yang lama. Tujuan besar kita adalah perda. Kita Dog Meat Free Indonesia konsisten dan persisten akan melakukan lobby sampai Indonesia bebas dari perdagangan ini. Ini adalah visi besar kita, sehingga kami dari Dog Meat Free Indonesia akan terus melakukan lobby baik kepada pemerintah, akan terus melakukan penegakan hukum baik bekerja sama dengan kepolisian, dan akan terus mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat bahwa konsumsi daging anjing dan kucing adalah ilegal di Indonesia ini. Tentu dengan setelah dikeluarkannya regulasi atau SE, penegakan hukum pun harus tetap dilakukan, karena tidak mungkin case-case ini akan hilang begitu saja. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari semua lapisan masyarakat, elemen masyarakat yang peduli terhadap isu ini, agar mari bergerak bersama sehingga isu ini dapat dihilangkan segera dari negara tercinta kita.